Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Friska Zakir dari kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara pengadilan HAM di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan International Criminal Court yang dibentuk berdasarkan status Roma pada tahun 1998. Oke, pertama saya akan menjelaskan pengadilan HAM di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memiliki perbedaan dengan International Criminal Court atau ICC yang dibentuk berdasarkan status Roma pada tahun 1998. Berikut adalah perbedaan antara keduanya. Pertama saya akan menjelaskan tentang pengadilan HAM di Indonesia pada tahun di undang-undang pada tahun 2000. Pertama, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 2. Memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundang-undangkannya undang-undang tersebut. Selanjutnya, melakukan pembentukan pengadilan HAM ad hoc dengan keputusan presiden. Dan yang terakhir, pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang International Criminal Court atau ICC berdasarkan status Roma pada tahun 1998. Pertama, dibentuknya berdasarkan status Roma pada tahun 1998. 2. Berperan sebagai pengadilan pidana internasional yang independen. 3. Memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili individu yang melakukan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Dengan demikian, ICC atau International Criminal Court merupakan pengadilan pidana internasional independen, sementara pengadilan HAM di Indonesia didirikan berdasarkan undang-undang nasional dan memiliki wewenang khusus terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang, yurisdiksi, prinsip ketika melakukan persidangan, hukum acara tentang pengadilan HAM di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Oke, pertama-tama, pengadilan HAM di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 didirikan sebagai respon terhadap kebutuhan untuk melakukan proses peradilan terhadap kejahatan kemanusiaan melalui mekanisme nasional. Oke, selanjutnya latar belakang. Latar belakang pembentukan undang-undang ini adalah untuk menciptakan instrumen hukum nasional yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum internasional. Pengadilan HAM ini memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundang-undangkannya undang-undang tersebut. Beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam persidangan hukum acara dari pengadilan HAM di Indonesia antara lain prinsip keadilan, prinsip persamaan di hadap hukum, prinsip keterbukaan, prinsip kepastian hukum, dan prinsip kesatuan proses peradilan. Oke, selanjutnya latar belakang yurisdiksi, prinsip ketika melakukan persidangan hukum acara tentang dari
International Criminal Court atau ICC yang dibentuk berdasarkan Status Roma pada tahun 1998. International Criminal Court atau ICC didirikan berdasarkan Status Roma pada tahun 1998 sebagai respon terhadap kebutuhan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional. Latar belakang pembentukan ICC atau International Criminal Court ini adalah untuk mengakhiri impunitasi bagi pelaku kejahatan kemanusiaan, mencegah kejahatan yang paling serius terhadap hak asasi manusia di bawah hukum internasional, dan memastikan keadilan internasional. ICC memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili individu yang melakukan kejahatan genosida, kejahatan terhadap manusia, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam persidangan hukum acara dari ICC atau International Criminal Court antara lain yaitu prinsip legalitas, prinsip non-retroaktif, prinsip individual criminal responsibility, prinsip preskripsi, prinsip ne bis in idem, prinsip non bis in idem, prinsip victim participation, dan prinsip komplementaritas. Prinsip-prinsip ini menjamin pelindungan hak asasi manusia dan hak-hak prosedural bagi para terdakwa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.